Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya di sini Riniarti selaku moderator akan memandu kegiatan diskusi yang akan disampaikan oleh Hafiz Ansori, Daris Muhammad Ilham, dan Rehan Nur Hakim dengan topik menjadi pribadi yang proaktif. Kepada Daris, Hafiz, dan Rehan dipersilahkan untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kepepet yang beranggotakan saya sendiri Hafiz Ansori, Daris Muhammad Ilham, dan Rehan Nur Hakim, izinkan saya untuk memulai forum diskusi pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja kegiatan hari ini. Sebelumnya, kira-kira apakah teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Baik, langsung saja kita mulai ke slide pertama. Nah, di slide pertama ini kita akan awali dengan sebuah pertanyaan yang cukup mudah. Apa yang akan kamu lakukan seandainya ada temanmu yang meledek? Ada dua opsi di sini, yaitu yang pertama opsi, maka aku akan marah dan akan aku pukul dia, entah secara berbagai macam pukulan. Dan opsi kedua adalah ajak bicara baik-baik. Silahkan pikirkan baik-baik dan berikan alasan terbaik agar bisa kita diskusikan. Saya ingatkan tidak ada opsi ketiga ya. Terima kasih. Silahkan berdiskusi. Sih biar lebih seru kata Daris. Ya, Bang. Ayo alasannya apa Bang? Karena Daris. Yang B terlalu monoton. Kita harus kreatif Kak. Betul. Kreatif dong. Kali ini nggak ada alasan. Oh iya. Ampun Daris. Oh, yang A lebih kreatif ya Bang ya? Biar solid loh. Kita harus pukul-pukulan. Jadi tulang keroyok ya. Biar solid. Mental kuat bagai baja. Nah itu mental kuat bagi baja berarti siap dipukul ya? Siap meledek, siap dipukul. Yang kuat itu mentalnya, bukan fisiknya. Kira-kira apakah ada perwakilan mungkin untuk jawaban opsi A? Bisa diusulkan pendapat ya. Mungkin dari Muhammad Akbar Maulana nih, pimpinan dari PRON. Siapa itu? Ayo Bang, cepat Bang. Berapa Bang? Oh iya. Oh Bang. Yang A. Biar. Alasannya apa Bang? Karena itu manusiawi. Marah dan emosi itu adalah hak asasi manusia. Jadi kita kalau pengen marah aja. Siapa suruh dia meledek-meledekkan. Tapi kalau dipukul kondisional, misalkan keterlaluan bisa lah dipukul. Ya seperti itu. Boleh. Kira-kira untuk pukulannya apakah ada tingkatannya? Mungkin kuat, menengah? Oh ya itu tergantung. Kalau mau orang tua, itu sudah bisa dipatahkan tangannya. Sudah mulai dark joke Bang ya?
Iya. Sebelum Ya, semakin gitu. dalam ya kegelapan Ah, ketersesatannya, mari kita lanjutkan saja. Kira-kira apakah ada perwakilan dari opsi B? di record lah. Aduh, berlan. Ada yang milih B. Karena itu diledek. Kalau kita ajak bicara baik-baik, tambah diledek. Gimana sih? Tapi tidak semua orang gitu. Bila kita ajak bicara baik-baik. Ledekan tuh kecil aja. Cuma kalau sudah main tangan juga kita. Nah gitu. Woi, Benar. ngeri bang, ngeri. Ledekan bisa nyampe mental, Cak. Ledekan tuh main mental. Artinya mental kamu lemah, mental kerupuk. Kerupuk Iya, nyaman. Bang. Bang, Gitu, Pak. santai bang, santai. Kayak aku nih rancak disambati Cina, aku bawa pandir aja gitu. Salam Bang, salam. santai aja santai. Ya lah, berarti bisa disimpulkan banyak yang jawabannya A lah. Apa masih banyak yang B nih? Ya anggap aja A lah 80%, A. 90 lah, A. 100 ya terserah lah. Baik, mari izinkan saya untuk melanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu selanjutnya. Apa yang akan kamu lakukan jika sepedamu mau ditabrak oleh orang lain? Lagi-lagi ada 2 opsi. Yang pertama adalah akan aku kejar dan akan aku balas tabrak sepedanya, dan yang kedua akan aku maafkan dia. Nah, kira-kira apa nih? Ayo silakan ajukan, pilih jawabannya dan ajukan pendapatnya. A. Waduh. Mun aku memaafkan bang. Waduh. Sangat mulia. Karena itu tulisannya sepedamu ditabrak, bukan tertabrak. Jadi istilahnya menabrak gitu. Itu otomatis Nah, kita itu, balas. itu. Ada tindak kesengajaan di dalamnya. Kalau Teori dendam. otomatis kita balas gitu kan. Jadi kita sakit, mereka sakit enggak. Jadi solid gitu kan. Jadi sama-sama pada sakit gitu. Jadi untuk yang jawaban A, alasan pemilihannya karena kita harus solid ya. Karena suatu hal harus dibalas Kita dengan harus hal solid, lainnya. kita harus solid. Mun banyak yang milih AA beritaan. Waduh. Memang MIPA 1 isinya orang-orang solid semua ya. Masya Allah, sangat solid. Paling solid, paling solid. Yang solid kemarin COVID dianggap tidak tidak positif solid. semua ya. Baik, apakah ada yang jawaban B selain tadi Babang Ehan ya? Waduh, nampaknya kok Ehan lagi-lagi menjadi minoritas ya. Sangat amat menggambarkan. Oh jangan, berbahaya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan ke slide selanjutnya. Karena lagi-lagi jawabannya di sini A ya, 95%. Kecuali Ehan nampaknya. Baik, selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika pelatih futsalmu galak? A, dia tetap pelatih futsalku yang terbaik. B, aku tidak mau main futsal lagi karena pelatihku galak. Mungkin ini lebih relate kepada para laki-laki. Untuk perempuan saya kurang tahu, mungkin pelatih yoga mungkin atau memasak, kurang tahu saya. Tapi silakan pilih opsinya dan ajukan pendapatnya. Kalau seandainya nggak main futsal, Waduh, mungkin bisa direlatekan dengan keadaan lain. Mungkin guru MTK, Yang aja. guru PJOK, waduh. mungkin kalau gurunya galak jadi saya tidak mau belajar. Aduh, pelajarannya tidak masuk. A sih. Waduh, A sih, A. ini dari Ya, A nih. gitu. A. Namun guru tuh berkah yang dicari. Ya benar. Segalak-galak apapun, kalau tetap guru, Wets. ya tetap guru lah. Berarti jawaban dari yang A pendapatnya Ada guru yang dasar galak dari tadi. pendapatnya adalah karena berkah guru ya. Pil, Baik, Bang. apakah ada yang jawab B? Lagi-lagi tidak ada ya. Bisa kita lihat di sini MIPA 1 sangat amat condong kepada A. Solid bang, solid. Sangat amat solid, kecuali yang sebelumnya ya. Ada pengkhianat tadi satu di pertanyaan sebelumnya. Baik, dari 3 pertanyaan tadi bisa disimpulkan kalau 98% ya, kira-kira segitulah dari siswa-siswa yang ada di sini memilih opsi A. Nah, kira-kira apa sih arti dari opsi ini? Opsi dari pertanyaan-pertanyaan dan opsi-opsinya yang sudah dipilih tadi dan didiskusikan. Langsung saja kita ke slide selanjutnya yang berisi jawabannya. Untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada
teman saya Daris Muhammad Ilham. Kepada Daris Muhammad Ilham dipersilakan. Jadi jawabannya itu ya, tentang reaktif sama proaktif. Jadi ada kan? Jadi orang-orang reaktif membuat pilihan-pilihannya menurut dorongan hati. Berarti opsi yang pertama tadi ya dorongan hati, Bang. Yang pilihan A tadi, misalnya diledek terus mukul, itu jawabannya reaktif itu, bukan proaktif. Jadi ya gitu. Ibaratnya kayak kaleng soda. Kalau kehidupan mengocoknya sedikit saja, tekanannya akan menumpuk dan tiba-tiba meledak. Ya, dari keadaan tadi bisa dilihat perbedaannya. Paham nggak? Paham kan? Ya gitu. Ini orang-orang yang reaktif, orang-orang reaktif selalu merasa menjadi korban. Kayak opsi kedua tadi yang ditabrak, ya itu kan merasa jadi korban kan. Tapi emang korban sih, tapi ya gitulah. Beberapa sikap yang terjadi seperti aku emang begini kok, yang sebenarnya emang mereka maksudkan adalah bukan aku yang bertanggung jawab atau sikapku. Aku tidak mungkin berubah, aku telah ditakdirkan seperti ini. Cenderung menyalahkan orang lain, mudah tersinggung, cepat marah, dan mengucapkan kata-kata yang belakangan mereka sesali. Cenderung merengek dan mengeluh, berubah jika hanya perlu. Nah, kalau proaktif, lalu bagaimana dengan orang proaktif? Orang proaktif membuat pilihan-pilihan tindakan menurut nilai-nilai. Mereka berpikir sebelum bereaksi. Mereka sadar bahwa mereka tidak mengendalikan segala yang terjadi kepada mereka, tetapi bisa mengendalikan reaksi mereka. Berarti kalau yang dialek tadi, orang-orang proaktif bakal milih yang B, yang bicara baik-baik. Terus yang sepeda itu maafkan saja. Terus yang futsal itu kayaknya tetap apa? Soalnya ya tadi kan belajar loh. Yang dicari adalah berkah. Kayak gitulah. Orang-orang proaktif itu akan bersikap tidak mudah tersinggung. Tidak mudah tersinggung tadi yang pertanyaan ketiga opsi A. Proaktif itu berarti bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, berpikir sebelum bertindak, cepat pulih kalau terjadi sesuatu yang buruk, selalu mencari jalan untuk menjadikan segalanya terlaksana. Nah, jadi slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rehan Hakim. Kepada Rehan dipersilahkan. Ya, baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Muhammad Ilham. Itu beberapa aktivitas yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap diri sendiri. Oke. Yang pertama itu bisa dengan memenuhi janji-janji yang sudah kita buat gitu terhadap diri kita sendiri maupun orang-orang penting yang ada di hidup kita gitu. Misalnya untuk orang-orang penting itu kayak janji yang kita telah buat terhadap orang tua kita, apa yang telah kita janjikan tuh, misalnya kayak kita berjanji gesan misalnya lulus IC aku akan lebih giat belajar gitu, maka itu harus ditepati gitu, maka kalian tuh harus lebih giat gitu untuk belajarnya. Lalu untuk misalnya tuh hidup kita tuh sudah tidak terkendali, maka fokuslah pada hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu dirimu sendiri. Itu misalnya kayak lingkungan kita tuh sudah mulai kan bisa terkendali dulu, maka kita harus bisa mengendalikan diri kita dulu baru kena ke lain. Lanjut. Nah, yang kedua ya, yang selanjutnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik ini gak ada usaha yang besar-besar juga, yang kecil aja kan Bapak, tapi bisa kita lakukan terus-menerus gitu. Misalnya kita harus sejauh-jauh, kita sesuai yang rancak Ustadz Sambat aja gitu. Nah, 5S aja. Senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu. Nah, itu tuh perbuatan baik yang bisa kita kecil aja gitu. Nah, tapi kita bisa terus-menerus gitu. Nah, kada simpel kan, kada butuh effort lebih gitu. Nah,
Oke. Hmm, Nah, kita juga harus bersikap jujur lawan diri kita sendiri gitu. Nah, harus usah berpura-pura lah, harus pakai topeng gitu. Nah, supaya kayak kelihatan harat kayak itu. Padahal kayak kalau kita kayak pura-pura kayak itu tuh, maka kayak kita pura-pura gitu karena namun apa-apa gitu kayak kada yakin kan lawan diri seorang gitu. Nah, misalnya kayak emang apa ya misalnya ya? Misalnya emang kada pintar gitu. Nah, harus usah kelihatan pintar kayak itu. Nah, harus ya setidaknya tuh lebih bawa santai aja, jangan tapi kelihatan sok-sokan pintar kayak itu, harus lebih giat gitu lah belajar supaya mengejar ketertinggalan. Nah, lanjut. Nah, yang pertama tuh kita bisa juga memperbaharui diri kita, kita membuat diri kita yang lebih baik sih itu setelah melakukan kesalahan. Nah, kayak ini nih, Ibu Muna nih memberi kesempatan tugasan kami nih supaya melancari public speaking kayak itu. Nah, yang dadakan kayak ini lo bisa kayak itu, nah bagus kayak ini. Nah, tapi untuk kedepannya kayaknya mungkin bisa lebih bagus. Nah, lalu ada misalnya tuh, nah kita tuh kita tuh melakukan ada suatu kesenangan kayak itu. Nah, maka itu yang lebih kalau bisa lebih sering kita lakukan dan bisa dijadikan gasan mengekspresikan diri kita. Lalu kita bisa mengembangkan beberapa talenta kita, hobi atau minat khusus yang bisa jadi simpanan. Nah, kayak misalnya kayak ada nih orang yang eh, bisa dibilang nih akademiknya nih kurang gitu. Nah, cuma misalnya tuh akademiknya kurang cuma di beberapa sisi nih, misalnya kayak di olahraganya tuh mungkin di atas kayak itu. Nah, mungkin tuh bisa dikembangkan yang olahraga tuh gesan simpanan apabila kayak itu. Nah, yang akademinya tuh kada tercapai bisa ke yang olahraga. Nah, sekian dulu dari saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih banyak Hafiz, Daris, dan Raihan. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Mungkin partisipan sekalian punya pertanyaan atau hal yang mengganjal di kepala yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung dengan open mic dan melalui chat agar bisa ditanggapi. Kalau bisa open cam ya. Ya, kepada saudari Dita Septini bisa menanyakan atau mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Septini ingin bertanya. Nih, jadi saya mau nanya. Kan ada reaktif dan proaktif. Ini kan menjadi membagi dua loh. Menjadi dua kayak nah. Ada dua jenis manusia kayak nah, pastilah kita nih totally ada di dalam proaktif, apalagi anak IC pasti proaktif. Nah, tapi kan kita nih apa ya, manusia juga loh, pasti ada yang namanya reaktif sedikit. Apakah kita ini termasuk tetap dalam proaktif atau jadi reaktif? Mungkin itu saja. Terima kasih Dita. Untuk Hafiz, Daris, dan Rehan, apa ingin langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Ada yang mau bertanya lagi kah?
Tes tes. Iya. Pak Abdan, kenapa? Ini tadi ada reaktif atau proaktif. Nah, menurut kalian reaktif itu apa? Apakah itu memang ada dampak positifnya atau kada gitu? Misalkan kita bersikap reaktif, ada dampak positifnya kada? Di dalam apabila kita bersikap reaktif, apakah ada dampak positifnya dan apa dampak positifnya tersebut? Itu aja. Halo, cek cek. Cek cek. Kan masuk ke suara kok. Iya. Masuk. Terima kasih Abdan Solihan. Oke. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang lain ingin menanggapi dulu dari pertanyaan yang ada? Selain penyampai juga tidak apa-apa untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, mungkin untuk Daris dan Hafiz dan juga Rehan untuk bisa menjawab pertanyaan. Pertama yang dari Dita Septini, kita kan ada reaktif dan proaktif. Nah, kalau kita misalnya sedikit melakukan reaktif atau proaktif, tadi kalau tidak salah, apakah kita termasuk dari hal tersebut? Bentar. Sedang berdiskusi. Sabar ya. Bisa diulang, Mbak, pertanyaannya?
Mohon maaf tadi apakah untuk pertanyaan pertama bisa diulang? Dita, Wise ya Kak, ditulis dulu di komen. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afdan tentang apakah sikap reaktif itu ada dampak positifnya? Sebutkan contohnya. Nah, jadi sikap reaktif kan tadi kan orangnya mudah tersinggung dan pokoknya hal-hal yang buruk lah. Pokoknya sikap reaktif itu adalah sikap yang buruk. Nah, biasanya sikap yang buruk itu tidak akan menghasilkan dampak positif. Jadi kayak ya itu Bang, ada dampak positifnya, paham lah dengan jadi sikap seandainya buruk. tidak ada dampak positifnya, misalkan kita ada sikap reaktifnya gitu, gimana cara pencegahannya supaya tidak bersikap reaktif tadi? Cara pencegahannya. Semoga itulah. Ya makanya itu, mari menjadi orang proaktif. Itu Bang. Dan Bukan, cara pencegahannya apakah dengan melakukan apa gitu atau dengan apa gitu kan perlakuannya gitu. perlakuan terhadap sikap reaktif kan maksudnya. Ya, misalkan kita nih ada sikap reaktif, cuma hendak mau ubah ke proaktif gitu, siapa caranya gitu nah. Tadi kan seperti yang disampaikan Ehan tadi, apa cara menjadi orang proaktif itu maksudnya, atau cara mengatasi sikap reaktif ya? Mencegah supaya jangan bersikap reaktif gitu. Cara pencegahannya itulah bisa, yang pertama itu mungkin bisa pikirkan apa yang mungkin terjadi dari apa yang kita lakukan. Ya maksudnya berpikir sebelum bertindak, itu salah satunya. Terus ada lagi, terus bisa memprioritaskan sesuatu yang penting, dan bisa juga sambil menahan amarah. Ya, dalam ilmu agama. Nah gitu, dan paham lah. Kalau orang yang bersifat apa tuh? Kan tadi kan dalam ilmu agama loh. Misalnya orang ateis, Bang, udah percaya pada agama. Berarti kan bisa memperdalam ilmu agama. Dengan cara apa itu? Berarti memperdalam ilmu agamanya kan bisa. Yang tadi tentang
berpikir ke depan sama menahan amarah. Oke, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Hafiz. Oke, kepada Rizwar, apa ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Boleh nanya duluan gini. Jadi kan di slide terakhir itu ada kalimat pokoknya, kalau kamu melakukan sesuatu yang senang kamu lakukan, maka lakukanlah untuk mengekspresikan diri. Aku minta pendapat kalian, kalau seumpama nih, ada laki-laki, terus dia ini feminis gitu. Dia mengekspresikan dirinya seperti perempuan. Itu kan dianya senang dengan hal itu karena itu merasa dirinya. Gimana pendapat kalian tentang itu? Ya, kepada Diva, dipersilahkan untuk menyampaikan. Nanya. Jadi aku mau nanya, tadi kan di slide bagian dari situ ada dikatakan bahwasanya orang reaktif itu berubah hanya jika perlu loh. Nah, itu tuh nah kan memang dasarnya perubahan itu jika diperlukan saja loh. Kurang worth it atau aneh kalau tiba-tiba kita berubah tanpa ada sebab atau perlu. Jadi jelaskan Bang Daris, kayak apakah berubah hanya jika perlu itu baik atau kada, dan contohnya kayak apa? Maksudnya berubah jika perlu itu berikan contohnya, dan itu tuh baik atau kada kalau kita tuh berubah jika perlu. Paham lah? Paham lah. Paham, Bentar paham. aku ngetik, aku ketik. Coba ketik dulu. Oh ya, untuk pertanyaan mungkin boleh ditulis di chat agar bisa mudah ditanggapi dan diingat.
Untuk partisipan yang lainnya juga boleh menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi bisa saling diskusi juga, tidak dari penyampai saja. Ayo, ada yang mau memberikan pendapat? Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Dita tadi yang apakah orang reaktif juga bisa bersifat proaktif di saat yang bersamaan. Jadi pada dasarnya reaktif dan proaktif itu lebih kepada gaya pikir seseorang dalam menghadapi suatu hal. Misalnya untuk yang reaktif, kembali ke pengertian awal, untuk yang reaktif adalah tipikal orang yang akan menghadapi suatu hal langsung secara tidak secara berpikir panjang atau tak berdasar lah, hanya berdasarkan emosional secara intinya tuh tidak didasari akan suatu hal, tidak responnya terhadap suatu hal itu tidak melewati atau berdasarkan proses berpikir yang logis lah, kayak misalnya tiba-tiba disenggol, nggak mikir, nggak kepikiran kenapa tadi disenggol, apa alasannya disenggol, langsung tiba-tiba aja marah aja, kayak bukan intinya tuh respon yang diberikan tuh secara refleks lah, nggak ada yang namanya tuh dipikir dulu dari masalahnya itu. Sementara untuk yang proaktif tadi, dia menghadapi suatu hal berdasarkan proses berpikirnya dulu. Jadi dipikirkan dulu secara mungkin kenapa hal itu terjadi kepada gue, apa kira-kira alasan, bagaimana kalau seandainya gue merespon terhadap hal ini, terus kira-kira nanti bagaimana akhirnya, kira-kira kalau misalnya gue balas yang sepadan, kira-kira gimana penyelesaiannya, apakah akan bagus, hasil akhirnya. Intinya proaktif dan reaktif itu adalah suatu gaya berpikir, lebih tepatnya ya, lebih kayak tipikal orang atau bagaimana ya, tipe orang dalam merespon suatu hal. Jadi apabila ditanyakan apakah bisa seseorang menjadi reaktif dan proaktif secara bersamaan, mungkin bisa dibilang ya secara dasarnya mungkin ada orang yang memang lebih lebih bertindak hanya berdasarkan emosional dan tidak berdasarkan alasan-alasan logis yang didasari dari berbagai proses-proses berpikir ya. Dan ada juga orang yang dalam menjalani hidup itu harus memang dipikir-pikir dulu, ya berpikir sebelum bertindak lah. Jadi kembali lagi tadi ke pertanyaan, maaf berputar-putar ya, intinya mungkin bisa ya ada orang yang suatu saat dia bisa berpikir dia bertindak secara reaktif akan suatu hal, dan kadang ada juga mungkin secara proaktif, tapi mungkin
jarang ya. Mungkin untuk rata-rata orang itu rata-rata lebih emang ya reaktif, dia reaktif. Kalau dia proaktif ya dia proaktif. Bisa dibilang tidak ada yang mungkin ya, yang tiba-tiba bisa kedua-duanya gitu. Mungkin ya intinya mungkin untuk yang reaktif itu orang yang gimana ya, belum bisa berpikir secara dewasa ya. Gimana kira-kira harus bertindak, karena sementara proaktif itu adalah orang yang telah berubah ya dan telah memahami tanggung jawab atau dampak dari tindakannya sendiri. Jadi kira-kira apakah ada orang yang bisa bertindak dua hal itu, bisa dibilang mungkin tidak ada ya. Mungkin bisa dibilang proaktif itu adalah upgrade ya, proaktif itu upgrade dari orang yang reaktif, mungkin bisa dibilang begitu ya. Tidak ada yang reaktif dan proaktif secara lempar-lemparan gitu, mungkin seorang secara mood gitu, mungkin tidak ada ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah menjawab untuk Dita? Terima kasih. Bagaimana Dita? Apakah memuaskan jawabannya? Mungkin saya ada yang mungkin saya sendiri ingin memberikan pendapat soal pertanyaan Rizwar, bagaimana menurut kalian tentang orang laki-laki yang feminis, dia mengekspresikan dirinya seperti perempuan. Sebenarnya feminis, mungkin laki-laki di masyarakat terkenal dengan patriarki dan maskulinitasnya. Jadi kadang laki-laki susah mengekspresikan dirinya. Jadi kayak laki-laki itu kada boleh nangis, atau laki-laki itu masa kayak itu aja sedih, atau kayak laki-laki itu harus kuat, dan itu tuh kada seberataan laki-laki, kayak kita tuh dikekang, kamu tuh harus kuat gitu, jangan kayak itu. Misalnya juga laki-laki tuh harus bisa main olahraga gitu, misalnya kada bisa main olahraga kayak dianggap cemen, ataupun kayak banci gitulah bisa. Nah, untuk feminis sendiri di sini mungkin lebih ke mengekspresikan dirinya tuh supaya lebih bebas, dan inya tuh kayak punya pokoknya intinya bisa mengekspresikan diri, kayak tidak terpaku ke patriarki dan maskulinitasnya itu. Jadi kayak nggak cuman perempuan yang bisa nangis, dan nggak harus cowok yang kuat dan apapun itu. Jadi mungkin tentang laki-laki yang feminis itu bisa karena kadang di masyarakat sendiri menganggap laki-laki itu harus kuat dan tidak boleh lemah, sedangkan dia jadinya kayak terkekang, kada boleh mengekspresikan dirinya, merasa sedih dan merasa lemah, dan itu tuh wajar bisa lemah gitu, kayak merasa sedih gitu. Itu aja tanggapan dari saya. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi, silahkan.
Nah, izinkan saya menambahkan. Nah, ini bukan lebih ke yang masculinity tadi yang apa yang tentang membebaskan diri yang usah laki-laki harus nangis, itu bukan seperti itu, tapi ini lebih kayak feminis yang emang dia laki-laki yang emang benar-benar mengekspresikan dirinya itu lebih kayak ke perempuan gitu. Nah, untuk hal yang seperti untuk Contoh hal yang dong, apa? contoh-contoh. Contoh apa? Maksudnya? Contohnya kayak laki-laki yang pakai rok, pakai make up. Nah, ya itu kan yang maksudnya yang emang lebih ke cara dia Ya, cara mengekspresikan itunya. mengekspresikan Sekarang diri tuh make gitu. up ada cuman cewek. Terusnya Ya Beda makanya. lagi. Untuk ya yang mau Dipa tadi yang masalah make up itu bukan apa tadi, bukan untuk itu bukan lebih feminis, itu memang cara seseorang tuh manusia untuk apa menjaga merawat apa yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu. Nah, untuk yang masalah tadi itu yang tentang make up itu ya gitulah. Terus yang ya saya nyambung untuk pertanyaan Rizwar yang tentang emang gaya berpakaiannya tadi yang memang menyerupai perempuan, itu kita semua kan tahu bahwa agama tuh sudah melarang gitu kan, kayak menyerupai seseorang manusia yang menyerupai lawan jenis itu merupakan perbuatan yang haram gitu. Tapi kalau kita nih kayak memadahi gitu, haram gitu, nah ini pasti jawab. Misalnya mereka tuh pasti jawabnya tuh kayak ini bang, gayaku gasan mengekspresikan diri ya. Nah kayak itu loh. Maka di situ tuh disitulah peran-peran orang-orang terdekatnya gitu. Nah untuk menegur yang telah ia ekspresikan gitu. Nah tapi secara bertahap gitu, jangan langsung ke intinya gitu. Jadi bertahap gitu menegurnya sampai ya sampainya tersadar gitu kalau bisa. Ya, dari saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Apakah terjawab, Rizwar? Sangat-sangat. Baik, terima kasih. Baik, untuk terakhir pertanyaan dari Dipa yang tentang orang reaktif itu contoh berubah jika perlu kan, Dip? Nah, jadi contoh berubah jika perlu itu karena apa sih, kebiasaan buruk yang Enya sudah sadar tuh. Nah, misalnya Enya suka apa, suka buang sampah sembarangan terus kamarnya kotor. Nah, itu kan kebiasaan buruk, pasti semua orang udah tahu kalau itu kebiasaan buruk. Nah, jadi dia berubah. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, berubah hanya jika perlu. Paham lah? Paham lah, Dip? Oi. Gini loh, gini. Gimana ya? Kalau yang anu Pak, misalnya itu udah baik loh kebiasaannya, cuman karena suatu kondisi ada di mana memaksainya tuh buat apa sih berubah gitu ke kebiasaan yang lain. Tapi pada dasarnya kebiasaan di awalnya tuh udah baik gitu. Cuman ada kondisi yang memaksainya harus merubah kebiasaannya. Nah, itu tuh masuk reaktif kah? Ya, Kemdip. maksudnya berubah ke arah yang lebih buruk kah maksudnya? Ada ke baik juga, cuman kayak apa yuk? Ada kondisi itu yang mengharuskannya itu berubah gitu. Nah, cuman perubahannya itu baik ke baik. Apa itu masuk reaktif juga kah? Perubahan dari baik ke baik kah? Kan Iya. orang-orang reaktif kan cenderung apa tadi sikapnya disebutkan sikap-sikap negatif. Misalnya dia punya sikap baik terus berubah ke baik. Nah, berarti misalnya selama sikap reaktifnya masih belum berubah, maka tetap reaktif. Kecuali misalnya sikapnya berubah ke proaktif, bisa jadi proaktif. Jadi gini, kalau ada
Gimana sih ya Allah jadi lupa. Aduh. Apa cowok? Ah, ini lapar dah berarti nih lo. Dapat dimengerti lah, Dip. Jadi tadi itu masuk reaktif kah yang proaktif? Yang kalaunya tuh berubah. Jadi biasanya tuh udah baik, cuma ada kondisi yang mengharuskannya berubah lagi. Cuman itu perubahannya baik ke baik. Kalau perubahan Itu masuk dari apa? baik. Kalau Apa? perubahan dari baik ke baik, Iya, bisa aja masuk reaktif masih. Salah masih reaktif. berubahnya misalnya kan berubah tapi kan tetap menyalahkan orang lain, tetap mudah tersinggung, berarti kan tetap reaktif. Paham lah? Apa? Jadi kan berubah. Nah, tapi kan tetap suka Jadi kayak aku lelet ya Allah. tetap suka Ya udah mudah dapat tersinggung. dipahami jaringan aku lelet. Aku nggak denger. Pokoknya begitu. Sekian. Silahkan ini tutup aja. Semuanya sudah merasa cukup kah? Sudah. Alhamdulillah cukup Pak. Cukup. Lapar parut ya, nggak makan. Nggih. Maaflah memotong waktunya. Mungkin sekian dari diskusi ini. Semoga bisa menjawab dan merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Sekian dari saya sebagai moderator dan juga penyampai Hafiz, Daris, dan Rehan Nur Hakim. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terakhir terima kasih. Oh iya. Gaya bang, gaya. Gaya. Biasa dulu. Ya kok. Biasa dulu. Oh ya, MIPA 1 tuh ya gayanya yuk. Mau cakah dulu. Mau cakah lo. Biasa ya lo. Santai dulu ta. Oh ya dong. Vincent cendik serpong. Dah. Nah. Gaya bebas. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada. Iya. Oke.